Diawali dari seorang pria yang lagi handstand, dia bernama Sing, dan seorang pria yang lagi masak Indomie, dia bernama Tat. Dan di sini Sing ternyata memiliki sebuah kekuatan yang dimana dia bisa merubah benda, melihat tembus pandang, dan juga dapat menggerakkan sesuatu dari jauh. Nah, tapi kekuatan Sing bisa menghilang kalau dia gunakan untuk maksiat. Sungguh kekuatan yang mulia sekali. Singkat cerita, pada saat Tat keluar dari kamar, Tat meninjak sabun dan terpleset mengarah Sing. Malam harinya saat Tat sedang makan Indomie dari hidung, tiba-tiba Tat memiliki ide untuk membuat sebuah video yang akan ditunjukkan kepada Dewa Judi, yang bertujuan untuk memancingnya agar Sing bisa bertemu dengannya. Anjir lah. Singkat cerita, keesokan harinya ternyata Sing dan Tat langsung datang ke rumahnya Chen untuk menantang bermain. Nah, saat bermain, Sing merubah kartu milik Chen. Tapi kemudian Chen juga merubah kartu milik Sing. Setelah itu Sing pun memohon kepada Chen agar bisa menjadikannya murid dari Dewa Judi. Tapi sang Dewa Judi ternyata sedang tidak ada di Hong Kong. Kemudian datanglah bodyguardnya Chen, dia bernama Long. Nah, setelah Sing dan Tat pergi, kemudian datang seorang cewek ke sana. Nah, tapi saat Chen mencoba PDKT, Chen malah disepak. Nah, ternyata cewek ini adalah adiknya Long yang bernama Long Kao. Singkat cerita, saat malam hari Sing dan Tat ternyata datang lagi ke sana, dan kemudian Sing langsung mengerjai si Chen dengan kekuatannya. Nah, ternyata si Chen langsung mengetahui kalau Sing lah yang telah mengerjainya. Tapi saat Chen lihat, si Sing langsung menghipnotisnya. Setelah itu, si Sing malah balik lagi dan menghipnotis Chen. Seakan-akan Chen sedang ada di kamarnya Kao. Dan kemudian si Long ternyata mendengar mereka yang lagi di atas. Dan kemudian nah, si Tat malah mencoba untuk menghipnotis Long, tapi singkat cerita, keesokan harinya ternyata si Sing dan Tat masih nongkrong di sana. Dan tiba-tiba Chen diserang oleh orang-orang tak dikenal. Nah, tapi si Sing berpikir kalau itu bukanlah suara tembakan. Sing baru percaya kalau badan Tat yang bolong. Nah, karena terdesak, si Long langsung kabur dari sana. Tapi dan Long pun ditangkap oleh mereka. Kemudian Chen, Sing, dan Tat pun berhasil kabur dari sana dan menuju rumah lamanya Chen. Mantap, retak ginjal kau. Nah, tapi ternyata rumahnya sudah disewakan ke orang lain oleh temannya. Tapi untunglah masih ada rumah di atas. Tak lama kemudian, Sing menggunakan kekuatannya dan melihat Long yang dibawa ke sebuah bar. Dan dengan cepat mereka langsung datang ke sana. Nah, kemudian Sing menyuruh Chen untuk menunggu di luar saja agar tidak ketahuan. Nah, di dalam Sing mencoba untuk mengikuti gaya pria di sampingnya, tapi kemudian datang seorang cewek ke sana. Nah, Sing kira dia adalah mantan pacarnya yang dulu. Tapi ternyata dia adalah pemilik bar ini yang bernama Lo. Singkat cerita, Lo ternyata malah suka kepada Tat dan pergi dari sana. Scene kemudian berganti ke pagi hari dan diiringi Sing yang lagi galau. Nah, setelah itu Chen keluar dari rumahnya. Dan kemudian Chen marah karena Sing malah tidak mencari Long semalam. Nah, pada saat Sing akan ke atas, Sing malah melompat melewati anak tangga yang rusak. Dan kemudian tapi pada saat Tat pulang, Sing langsung kuat untuk mengangkat badannya. Nah, tapi singkat cerita, saat malam hari Sing mentransfer kekuatan miliknya kepada Tat. Dan setelah itu Sing langsung menguji Tat dengan batu bata. Tak lama kemudian Tat langsung datang ke rumah Lo.
Scene kemudian berganti ke Chen yang memberitahukan kalau ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai kesatria judi. Nah, karena mereka tidak memiliki uang, mereka langsung mendatangi tempat perjudian untuk mendapatkan uang. Scene kemudian berpindah ke Tat yang sudah banyak memenangkan uang dari poker. Dan tiba-tiba Tat langsung kehilangan kekuatannya. Begitu juga dengan Sing. Nah, pada saat Sing merubah kartunya, ternyata kekuatannya masih berhasil. Tapi pada saat dilihat semuanya, ternyata... Anjir lah, kartu kurang cetak nih. Tapi Chen berhasil menipu mereka. Nah, saat akan pergi, mereka dipaksa untuk ikut bermain lagi. Dan kemudian kartu kurang cetak pun terjadi lagi. Dan karena takut ketahuan, Sing langsung memakan kartu itu. Kemudian tiba-tiba datang polisi ke sana. Tapi untunglah mereka semua berhasil memanipulasi tempat itu. Setelah itu, ternyata Sing hanya memakan setengah dari kartu yang tadi. Dan mereka pun berhasil mendapatkan uang dari sana. Scene kemudian berganti ke Tat. Nah, ternyata si Tat sudah dijebak oleh Lo yang disuruh oleh seorang pria yang bernama Hussein. Dan setelah itu Tat pun ditangkap. Nah, buat informasi tambahan, Hussein jugalah yang telah menangkap Long kemarin. Oke, lanjut. Singkat cerita, Scene kemudian berganti ke sebuah kapal. Dan ternyata si Hussein lah orang yang mengaku-ngaku sebagai kesatria judi itu. Dan tak lama kemudian datang Chen dan Sing ke sana untuk memberitahukan kalau dialah kesatria judi sebenarnya. Nah, kemudian untuk membuktikannya si Hussein menantang Chen untuk bermain. Tapi ternyata si Hussein sudah mempersiapkan semuanya. CCTV di kapal itu ternyata bisa mendeteksi kartu yang dipegang oleh Chen. Anjir, ini pasti PC terdewa di zamannya nih. Dan karena itu Chen pun kalah. Namun Chen kemudian menantang Hussein untuk menelpon sang dewa judi. Tapi pada saat menelpon, mereka diperlihatkan Long dan Tat yang akan dibunuh. Dan karena itu Chen pun langsung menutup teleponnya dan pergi dari sana. Karena kejadian itu, Chen pun merasa bersalah. Nah, tiba-tiba datang pria yang menyewa rumahnya yang bertujuan untuk menyemangati mereka. Tapi keesokan harinya saat akan pergi, Chen memukul Sing sampai pingsan. Nah, saat bangun, ternyata si Kau datang ke sana untuk mencari Chen. Dan si Chen juga ternyata meninggalkan surat untuk Sing, yang berisi dia melakukan hal tadi karena tidak mau melibatkannya di sana. Nah, saat Chen sampai di kapal itu, ternyata si Hussein tetap membiarkannya bermain di sana. Dan karena Chen sudah tahu akan dicurangi, dia pun ternyata menipu CCTV itu juga. Nah, kemudian Shin berganti ke Sing dan Kau yang membagi tugas untuk mencari Long dan Tat di sana. Tapi si Sing malah bertemu dengan Lo di sebuah ruangan. Dan ternyata si Lo adalah benar-benar mantan pacarnya. Dia melakukannya karena disuruh oleh Hussein untuk menjebak Tat dan Sing agar kekuatannya menghilang. Nah, tapi ternyata untuk mengembalikan kekuatan Sing, Sing harus mendapatkan banyak cipokan dari cewek. Anjir lah, kekuatan macam apa ini? Setelah itu, Sing langsung datang ke tempatnya Chen. Tapi di sini, Sing melihat seorang pria bermata aneh. Dan tiba-tiba... meledak dong. Nah, ternyata pria itu juga adalah orang yang memiliki kekuatan yang sama dengan Sing. Dan saat bermain dadu, mereka berdua saling adu kekuatan untuk merubah dadu itu. Sampai-sampai... Nah, kemudian datang Hussein ke sana untuk memberitahukan kalau permainan pokernya akan dimulai 5 menit lagi. Dan karena kejadian tadi, mereka berencana untuk ngerjain si pria mata satu tadi. Dan mereka pun berhasil. Nah, saat pria itu akan turun, Sing pun menghipnotisnya. Anjir lah, parah. Singkat cerita, saat bermain, Chen langsung mengeluarkan kemampuan yang biasa digunakan oleh sang dewa judi. Setelah itu, barulah permainan kartu melawan Hussein dimulai. Dan sebelum mulai, Sing berhasil merusak semua CCTV di atas. Kemudian, Tat dan Lo datang juga ke sana untuk melihat permainan. Setelah itu, kita diperlihatkan kalau si mata satu sedang mengintip semua kartu milik para pemain. Tapi pada saat kartunya Chen langsung menutup kartunya dengan tangannya. Dan tak lama kemudian, Chen pun berhasil memenangkan permainan. Tapi seterusnya, mereka selalu saling mengalahkan satu sama lain. Anjir, pengap tuh muka. Nah, tak lama kemudian, si mata satu dan Sing pun ikut dalam permainan itu. Dan permainan pun tetap berlanjut sampai taruhan 20 juta dolar. Anjir lah, bisa buat 14 keturunan tuh duit. Kemudian pada saat kartu Chen dibuka, ternyata kartunya sudah dirubah oleh si mata satu. Nah, tapi saat kartu milik Hussein dibuka, ternyata...
Parah, mantap. Dan kemudian saat giliran mata satu dan Sing berhasil membuatnya menjadi imbang. Tapi karena itu dia jadi marah, dan Chen pun langsung menodongkan pistolnya. Yang ternyata itu cuma pistol mainan. Nah, karena si mata satu ngomong kasar, dia jadi kehilangan kekuatannya dan langsung pergi dari sana. Dan setelah itu mereka langsung dikepung oleh para anak buahnya Hussein. Tapi Sing berhasil menghipnotis mereka sesaat. Nah, tak lama kemudian Kao dan Long datang untuk membantu mereka. Sing yang kabur pun berhasil mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, si Chen pun berhasil memojokkan si Hussein di atas. Dan dia pun langsung mengaku kalau dia bukanlah kesatria judi sebenarnya. Nah, tapi saat Chen dan Long lengah, Hussein mencoba untuk menembak mereka. Tapi kemudian... setelah semuanya selesai, mereka pun mengobrol di sebuah tempat. Dan tak lama kemudian datanglah sang raja judi sebenarnya.